Ada banyak sekali pertanyaan dari sahabat sosial mengenai konten sebelumnya. Nah, jadi kemarin kita sempat bahas masalah bantuan PIP atau Kartu Indonesia Pintar jalur khusus. Nah, ada yang sempat tanyakan, kok ada sih jalur khusus? Nah, pertanyaan kalian ini saya akan jawab. Oke sahabat sosial, sebelum kita lanjut videonya, perkenalkan saya Nurham Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping sosial program Keluarga Harapan. Saya juga aktif berbagi informasi tentang bantuan sosial seperti PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah. Itu sudah kita bahas lengkap mulai dari A sampai Z melalui channel ini. Makanya untuk kamu yang baru gabung pada channel ini, pastikan sudah mengklik tombol subscribe-nya. Karena setiap hari itu kami hampir mengupload video-video dan informasi terbaru setiap harinya. Nah sahabat sosial, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang pencairan bantuan KIP ataupun PIP untuk anak sekolah SD, SMP maupun SMA. Alhamdulillah nama-nama yang sudah kita pegang kemarin itu sudah kita sampaikan dan alhamdulillah sudah ada yang melakukan pencairan hari ini juga. Nah ternyata sahabat sosial, bantuan yang kemarin saya kira ini akan cair per tahap atau pencairannya akan 2 kali dalam setahun. Itu ternyata semuanya bisa langsung cair 2 tahap. Jadi yang kemarin dapat untuk anak kriteria SD itu langsung dapat 450.000 per anak. Untuk SMP itu kemarin dapatnya 750.000. Untuk anak SMA sederajat itu langsung 1 juta rupiah. Nah sahabat sosial, tadi itu sudah ada yang cairkan. Kalau kemarin sudah kita jelaskan cara pencairannya bahwa teman-teman yang dapat ini harus mengambil surat pengantar dari kepala sekolah dulu, kemudian ke bank. Dan untuk yang SD, SMP itu cairnya di Bank BRI, untuk anak SMA itu cairnya di Bank BNI. Jadi yang dapat bantuan ini sekali lagi saya harap untuk mencairkannya segera sebelum tanggal 23 Desember. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan nonton video saya yang sebelumnya ya, ini atau yang ini. Silahkan. Oke sahabat sosial, saya mencoba menjawab pertanyaan sahabat sosial baik itu yang di grup Facebook saya, yang di Instagram saya maupun yang pertanyaan kalian yang ada di TikTok ya. Pertama ada pertanyaan dari Ibu Darmalina di Facebook. Apa benar kalau yang dapat PIP atau KIP hanya yang dapat PKH atau sembako? Tapi anakku kok nggak dapat bantuan dari sekolah misalnya, padahal saya dapat PKH gitu. Mungkin pertanyaan maksudnya ya. Jawabannya mungkin seperti ini sahabat sosial. Penerima PKH atau BPNT tentu punya potensi untuk mendapatkan PIP atau KIP selama itu memenuhi syarat dan kriteria untuk programnya. Tinggal bagaimana sahabat sosial melaporkan ke pihak operator sekolah. Apalagi kalau misalnya kalian penerima PKH tentu punya ID DTKS yang menjadi dasar utama penerima PIP atau KIP. Nah untuk PIP yang saya bahas di video sebelumnya itu adalah bantuan PIP atau KIP jalur aspirasi anggota Dewan Komisi 10 DPR RI. Jadi penerima ini saya sebut penerima jalur khusus karena kemarin itu usulan langsung oleh anggota Komisi 10 DPR RI ke Kanda Mitra Fahrudin. Jadi biasanya pengusulan ini berdasarkan temuan anggota dewan di dapilnya masing-masing. Misalnya ternyata pada saat kunjungan dapil ada keluarga yang belum tersentuh bantuan KIP sama sekali. Nah anggota dewannya yang langsung mengusulkan nama-namanya begitu. Nah tapi itu pun ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Misalnya niknya sudah padan di Dapodik, niknya sudah padan di Dukcapil dan lain-lain. Itu kemarin kita sudah bahas ya. Nah sebelum kita lanjut sahabat sosial, kemarin ada juga komplain katanya nggak pernah dibahas komentarnya. Bukannya saya nggak jawab, tapi kalau pertanyaannya sama dan pertanyaannya sudah kita bahas di videonya kan nggak mesti kita jawab lagi. Silahkan nonton videonya, disimak baik-baik begitu. Nanti kalau kita jawab ya kan sama aja kalau kalian tidak simak juga atau baca juga kan begitu. Nah selanjutnya kita jawab pertanyaan kalian yang katanya sudah cek di DTKS, ternyata terdaftar di DTKS tapi kok nggak dapat bansos sama sekali, nggak dapat PKH, nggak dapat BPNT atau nggak dapat PIP ataupun KIP anak sekolah. Nah sahabat sosial, pertama saya jelaskan ulang ya masalah DTKS.
untuk mendapatkan bantuan sosial itu harus terdaftar di DTKS. Nah, DTKS ini itu menampung 40% data warga negara Indonesia yang keadaan ekonomi dan kesejahteraannya itu paling rendah atau paling bawah. Sederhananya 40% data orang miskin, paling miskin itu ada di DTKS. Jadi kalau misalnya di Indonesia pada sekitar 100 juta orang miskin, nah berarti yang terdaftar di DTKS berdasarkan usulan desa maupun kelurahan itu ada sekitar 40 juta orang. Nah, terus kalau sudah termasuk dari 40% orang miskin ini, apakah otomatis semuanya bisa dapat bansos? Nah, bayangkan sobat sosial, kalau misalnya dari 100 juta tadi ada 40 juta orang miskin, saya pikir semuanya agak berat ya kayaknya kalau kita berikan bantuan, karena bantuan sosial itu terbatas dan punya kuota masing-masing programnya. Programnya itu pun punya syarat dan kriteria. Jadi semisal bantuan PKH. Nah, bantuan PKH itu hanya punya kuota 10 juta keluarga untuk seluruh Indonesia. Begitupun BPNT, KIS, KIP maupun KIP kuliah itu ada kuotanya. Nah, kalau kalian tidak memenuhi kriteria dari persyaratan program-program ini, ya jangan pernah berharap kalian akan mendapatkan bantuan sosial. Seperti komplain kalian yang tidak dapat PKH padahal tidak punya ibu hamil, balita, tidak punya anak sekolah, tidak punya lansia dan sebagainya. Kan ada yang dari kalian yang tanya saya kemarin, Pak saya janda Pak, kok nggak dapat bantuan sama sekali. Nah sahabat sosial, janda bukan kriteria penerima bantuan di PKH. Kedua, mau janda, mau ibu hamil, balita dan seterusnya, kalau tidak terdaftar di DTKS ya pastinya kalian tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Nah terus gimana dong ibu-ibu yang punya kriteria, punya anak sekolah, balita, punya ibu hamil tapi tidak terdaftar di DTKS? Untuk cara daftar di DTKS itu sudah saya jelaskan di beberapa video. Nanti videonya saya rekomendasikan di ujung video ini ya. Nah, kita persingkat saja. Selanjutnya pertanyaan kalian yang terdaftar di DTKS, punya anak sekolah, punya ibu hamil, balita, punya lansia, tapi tidak dapat bansos sama sekali. Nah, sahabat sosial, jenis bansos itu tidak hanya berbentuk uang atau sembako. Bukan hanya PKH, BPNT, ataupun KIP saja. Di dalam DTKS itu ada disebut desil, dan ini tergantung dari persentil data kemiskinan sahabat sosial. Nah itu dilihat dari beberapa aspeknya, misalnya asetnya banyak, rumahnya jelek tapi asetnya banyak misalnya, ataupun penghasilan kalian. Nah desil ini mengklasifikasi tingkat kemiskinan sahabat sosial. Ada desil 1 atau miskin paling terendah atau miskin sekali, desil 2, desil 3, desil 4, dan jenis bantuannya pun itu harus berbeda-beda. Jadi sahabat sosial yang misalnya berada pada tingkat kemiskinan terendah atau desil 1 ya bisa dapat PKH, BPNT, KIS maupun KIP. Nah bagaimana sahabat sosial yang berada pada desil 2 itu bisa dapat BPNT, KIS, dan KIP. Nah begitupun dengan desil 3 itu bisa dapat KIS dan KIP. Dan untuk yang berada pada desil 4 itu mungkin hanya dapat KIS, dan semua desil ini itu bisa mendapatkan jenis bantuan sosial sesuai peringkatnya masing-masing jika memiliki kriteria yang sudah dipersyaratkan. Nah, tapi bagaimana dong yang sudah kaya tapi kenyataannya masih dapat bansos? Ada yang sudah punya aset banyak, sudah punya rumah bertingkat, punya sawah, punya lain-lainnya. Pokoknya sudah tidak layak untuk mendapatkan bansos sama sekali. Nah sahabat sosial, itu bisa kita laporkan. Beberapa kali saya dapat laporan, beberapa kali juga saya dapat yang mengundurkan diri dari PKH ya. Jadi bukan hanya sekedar orang sudah mampu tapi tidak mengundurkan diri. Ada beberapa yang mengundurkan diri. Nah sebenarnya fungsi kontrol sahabat sosial itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Baiknya kalau mendapatkan kejanggalan atau dapat orang kaya yang dapat bansos di lapangan, silahkan dilaporkan. Kalau misalnya kalian takut laporkan, kalian bisa pakai aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial. Itu aplikasinya sudah kita bahas, aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos ini bisa dipakai untuk mengusulkan diri atau mengusulkan tetangganya. Bisa juga dipakai untuk menyangga jika di lapangan terdapat kasus ada penerima yang sudah mampu, sudah kaya, tapi tidak mau mengundurkan diri. Karena pada aplikasi itu nama-nama penerima di daerah tempat tinggal kalian itu bisa kalian lihat. Jadi silahkan dimanfaatkan sahabat sosial. Nah, sahabat sosial yang punya pertanyaan silahkan ditulis lagi di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas lagi, dan insya Allah akan saya baca. Insya Allah pasti saya baca. Dan kalaupun pertanyaannya unik, mungkin saya akan jawab satu persatu. Kalau pertanyaannya biasa-biasa saja ya
biasa-biasa juga jawabnya. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Silahkan ditonton video selanjutnya ya. Assalamualaikum.